Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 Abwaabul Jihad, halaman 162, 164 mungkin. Setelah bab haji, bab jihad. Halaman berapa itu? 160. 160 atau 162? Abwaabul Jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Abwaabul Jihad, bab-bab menerangkan jihad. Thawabu man sa'alallaha syahadata sadiqan min qalbih. Thawabu man, pahalanya orang sa'alallaha, yang dia meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, asyhadata, mati syahid, shadiqan, dalam keadaan jujur, min qalbihi, dari lubuk hatinya. An Anas radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba syahadata, man, barang siapa, talaba, mencari, asyhadata, man, barang siapa, talaba, meminta, asyhadata, mati syahid, shadiqan, dalam keadaan jujur, shadiqan, dalam keadaan sungguh-sungguh, u'tiyaha, maka dia akan diberi derajat mati syahid, walau lam tusibhu, walaupun dia zahirnya tidak mati syahid, walaupun mati syahid tidak mengenainya. Rawahu Muslim. Dalam hadis ini, Masya Allah, ada satu bisyarah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meminta untuk mati syahid, mana mati syahid itu pahalanya, wah, gak bisa diceritakan lagi, saking banyaknya keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mati syahid. Ya, intinya orang yang mati syahid akan masuk surga, punya derajat yang tinggi, masuk istana yang begitu besar, di dalamnya ada kurang lebih 2 juta setengah bidadari. Bukan 1, 2, 2 juta setengah. 2.500.000 bidadari disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mati syahid. Ini satu amalan yang nilainya sangat besar sekali di sisi Allah. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada kita dalam hadis ini. Siapa yang meminta kepada Allah agar diberi derajat syahid, maka dia akan diberi derajat syahid walaupun mati di atas kasurnya. Walaupun mati di atas kasurnya, dengan syarat dia mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala shadiqan, dalam keadaan sungguh-sungguh. Maka ini, dalam hadis ini juga memberikan pelajaran bagi kita tentang pentingnya niat. Pentingnya niat yang baik. Mana Al-Imam Al-Ghazali
rahimahullah, beliau mengatakan, niat itu apa niat? Niat itu bukan nawaitul wudu'a, bukan usolli fardhus subhi, bukan. Itu namanya lafadz niat. Niat itu keinginan hati untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan dia, itu namanya niat. Kurang lebihnya begitu. Keinginan hati yang kuat untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan bagi dia. Maka kalau orang itu selagi masih ada di dalam hatinya makhluk ini bergerak sendiri-sendiri, makhluk ini bisa memuji, makhluk ini bisa mencaci, maka walaupun dia ngomong saya sedekah karena Allah, nanti pasti bukan karena Allah. Karena biar gak dituduh pelit. Nah, karena sebagian orang itu kan terlalu pelit, sampai terkenal di mana-mana, ini orang sini ini pelit sekali. Sehingga akhirnya dia sedekah biar gak dibilang pelit. Atau dia sedekah biar dibilang dermawan. Atau dia sedekah biar bisa mendapatkan senyuman dari yang disedekahi. Jadi macam-macam, walaupun ngomongnya karena Allah. Tapi kalau hatinya itu belum yakin bahwa makhluk ini tidak bisa bergerak tanpa Allah, maka nanti pasti hasilnya ujung-ujungnya bukan karena Allah. Ujung-ujungnya mesti bukan karena Allah. Dan niat ini nggak bisa diatur. Nah, niat ini nggak bisa diatur. Kalau kita sudah paham sesuatu itu penting, maka orang itu dengan sendirinya akan niat untuk mendapatkan itu. Maka selagi kita ini belum paham betul bahwa ngaji itu penting, maka suruh minta jadi ulama itu ya berat. Kalaupun minta itu ya Allah jadikan ulama ya Allah. Kalau nggak jadi ya nggak apa-apa, pekerjaan lain masih banyak. Kenapa? Karena perasaan kita jadi ulama itu perkara yang biasa saja. Akhirnya untuk minta jadi ulama itu masih berat bagi kita. Bahkan kalau ada orang doa minta jadi ulama, atau doa imamnya doa yang panjang biar santri-santrinya jadi ulama, santri-santri yang kurang pinter atau agak bodoh, maka dia bilang, doa kok panjang kali sih. Doa itu yang pendek, Rabbana atina fid dunya hasanah, cukup, nggak usah panjang-panjang. Kenapa seperti itu? Karena dia itu belum tertanam di dalam hatinya kemuliaan ahli ilmu, belum tertanam dalam hatinya kemuliaan pangkat-pangkat agama. Yang ada itu kemuliaan uang, pangkat, jabatan-jabatan dunia, gelar-gelar S1, S2, S3, mobil, rumah, dan sebagainya. Sehingga kalau minta dunia itu bisa nangis-nangis. Tapi kalau minta surga itu sekali, itu pun seumur hidup cuma sekali itu aja. Dan gak dari hati lagi ya, pantas-pantesan, masa seumur hidup gak pernah minta surga, kok gak pantas. Makanya niat yang benar itu akan muncul dari hati. Hati itu akan muncul niat kapan? Ketika dia sudah punya pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar kapan didapatkan? Kalau orang itu ngajinya sungguh-sungguh. Kalau orang itu ngajinya sungguh-sungguh, ngajinya serius, maka dia akan bisa punya pemahaman yang benar. Dan gak cukup ngaji yang serius, harus punya guru yang benar. Harus punya guru yang benar. Karena zaman sekarang ini zaman orang itu gak butuh guru. Zaman orang itu gak butuh guru. Maka ngamalkan agama itu modalnya hanya status dari WhatsApp. Bahkan sebagian santri-santri ini, sebagian dapat ijazah amalan ini, amalan itu. Dapat dari mana? Dapat dari statusnya teman saya. Ini munqati sempurna ini syaratnya ini. Munqatinya sempurna. Maka kita harus cari guru yang benar. Guru yang benar saja kadang-kadang muridnya itu masih gak benar. Nah, kalau gurunya itu sudah gak benar, muridnya sempurna, gak benernya sempurna. Seperti istilah bahasa Indonesia,
Guru kencing berdiri, maka murid kencing salto. Nah, kalau gurunya itu sudah nggak benar, muridnya kan lebih lagi nggak benernya. Maka kita harus cari guru yang benar, itu penting. Pada zaman sekarang itu orang sukanya itu yang instan-instan, apa-apa otodidak, baca sendiri, difahami sendiri, salah paham sendiri. Kalau salah paham sendiri, salah pahamnya ngajak-ngajak, ini repot. Ada tersebar berita yang aneh-aneh atau pemahaman yang aneh-aneh. Kenapa? Karena orang-orang yang salah paham tadi nggak terima, masuk neraka sendiri nggak terima, ngajak-ngajak temannya. Makanya di sini pentingnya niat yang baik itu seperti itu. Man talaba syahadah shadiqan u'tiyaha walau lam tusibhu. Siapa yang meminta kepada Allah asy-syahadah shadiqan u'tiyaha, maka dia akan diberi walau lam tusibhu. Kemudian yang kedua, ada satu isyarat lagi, bahwa orang itu kalau nggak punya cita-cita, dia nggak akan bisa berdoa yang sebenarnya. Karena orang ini punya cita-cita pengen mati syahid, akhirnya dia doa sungguh-sungguh biar diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mati syahid. Nah, kalau orang itu nggak punya cita-cita, akhirnya nggak bisa berdoa. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam punya cita-cita anak yang soleh, maka langsung doa, Rabbi habli minas sholihin. Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam punya cita-cita punya anak yang akan meneruskan perjuangannya, maka beliau doa, waj'alni min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyah. Di orang itu kalau punya cita-cita itu akhirnya jadi sungguh-sungguh dalam berdoa. Kamu kalau lihat dalam kitab Ad-Da'wat Al-Kabir lil Baihaqi, di situ 2 jilid itu cerita khusus tentang doa-doanya baginda Nabi SAW. 2 jilid utuh tuh doa minta ini, doa minta ini, doa banyak yang diminta oleh baginda Nabi SAW. Kenapa? Karena beliau itu paham bahwa cita-cita ini tidak akan bisa terkabulkan, tidak akan bisa terrealisasikan tanpa doa. Nah, kita ini pemahamannya doa saja nggak cukup. Akhirnya aneh jadinya. Ada orang itu bilang, saya ini sudah doa berkali-kali nggak makbul kok. Ya sudah, cari cara lain saja. Maka orang seperti ini perlu kita sampaikan kepada dia, kalau doa kamu sudah nggak makbul, apakah kamu punya Tuhan selain Allah yang bisa mengabulkan doa kamu? Maka ada seorang ulama, beliau ini setiap hari berdoa. Kemudian tengah-tengah doa di depan murid-muridnya ada suara, doa kamu tidak dikabulkan. Kencang begitu suaranya, semua orang dengar. Muridnya juga kaget cuma, loh ini kiainya nggak makbul loh ternyata. Akhirnya beliau ngajak murid-muridnya ke Mekah sana. Di depan Ka'bah doa lagi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terdengar suara lagi, doa kamu tidak dikabulkan. Maka salah satu murid yang sok bijak datang kepada kiainya, menasihati kiainya itu. Syekh, sudahlah, berhenti saja doa, berhenti saja. Apa gunanya doa? Nggak makbul saja. Maka gurunya mengatakan, muridku yang sok bijak, kamu tahu nggak? Saya ini sudah mendengar doa suara seperti ini 40 tahun. Setiap saya doa, saya mendengar suara, doa kamu tidak dikabulkan. Maka muridnya tambah sok bijak lagi. Lah kalau sudah begitu kok masih doa terus tuh, kamu tuh bagaimana tuh Syekh? Akhirnya gurunya bilang, murid bodoh tolol. Ini bahasa saya ya semuanya. Murid yang kurang pinter. Lah kalau saya itu doa nggak kepada Allah, saya mau doa kepada siapa? Kalau Allah nggak mengabulkan, apakah saya punya jalan lain agar selesai masalah saya?
Doa lagi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terdengar suara lagi, wahai fulan, doa kamu sudah dikabulkan. 40 tahun. Maka di sini orang itu kalau nggak punya cita-cita, nggak bisa berdoa. Maka kita itu perlu baca ceritanya orang-orang soleh sebelum kita, baca hadis-hadis tentang pentingnya ahli ilmu, pentingnya sholat, pentingnya macam-macam kebaikan itu, biar kita punya cita-cita, ada gambaran di hati kita, ada gerakan terbesit dalam keinginan kita untuk bisa soleh, untuk bisa takwa, jadi ahli ilmu, ahli pejuang, ahli infak, ahli kurban, ahli amal, ahli ikhlas, sehingga akhirnya kalau doa itu bisa sungguh-sungguh. Semuanya insyaallah. Wa an Sahal bin Hunayf radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah, barang siapa meminta kepada Allah taala asyhadata, mati syahid, bisidkin, dengan kesungguhan, kejujuran, keseriusan, ballaghahu Allah, maka Allah akan menyampaikan dia manazilas syuhada, derajat-derajatnya orang mati syahid. Wa in mata ala firashihi, walaupun dia mati di atas kasurnya. Rawahu Muslim. Jadi ini agama ini Masya Allah ya. Dalam agama ini niat saja itu sudah ada nilainya. Maka ada cerita, itu orang suatu hari melihat gunung yang besar, kemudian dia terbetik dalam hatinya, seandainya gunung ini Allah rubah jadi makanan dan itu jadi milikku, tentu akan saya sedekahkan semua di jalan Allah. Kalau itu jadi makanan dan jadi milikku, akan saya habiskan, jadi nggak akan saya kasih yang lain. Maka dia terbetik gitu saja, jalan lagi pulang. Maka terdengar suara, atau dia melihat dalam mimpi, atau di akhirat nanti ada pengumuman, fulan telah sedekah makanan 1 gunung. Nilainya dihitung seperti sedekah makanan 1 gunung. Itulah nilainya niat dalam Islam. Nah, kalau begitu saya besok lihat Gunung Lawu itu gak niat saja. Kalau seandainya Gunung Lawu jadi emas, saya sedekahkan semua. Lah kita selama ini lihat Gunung Lawu apa yang dipikirkan? Oh, saya Kak muncak saja. Ketahuan jadi 4 bulan akhirnya. Ya, jadi dalam Islam tuh niat tuh begitu tinggi. Maka perintahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam kepada orang-orang Islam itu perintah untuk amal dan juga perintah untuk niat beramal. Maka dalam satu hadis disebutkan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang dalam satu perjuangan bersama sahabat-sahabatnya. Maka beliau mengatakan, di Madinah sana ada orang-orang yang kalian tidak melangkah 1 kaki pun kecuali mereka dapat pahala sebagaimana pahala yang kalian dapatkan. Makanya ikut perang kaget. Kenapa enggak ikut berangkat kok ikut dapat pahala? Mereka itu juga ingin berangkat seperti kalian, walakin habasahumul udhr, akan tetapi karena ada udzur-udzur yang syara. Udzur-udzur yang sesuai dengan syara, bukan alasan doang. Saya alasan enggak ada amal, Pak, enggak bisa keluar. Saya alasan begini enggak bisa keluar. Bukan, ini asli ada udzur. Maka akhirnya karena mereka terhalang oleh udzur tapi niatnya sudah sungguh-sungguh, kalian yang berjuang, mereka yang dapat pahalanya. Jadi dalam Islam ini orang itu amal dapat pahala, niat pun dapat pahala. Lah kalau orang hidup tanpa pahala, berarti enggak pernah amal dan enggak pernah niat amal. Kok kita hari ini hidup nih dari pagi sampai sore ini, kok ternyata di catatan amalan kita itu kosong? Ya berarti kita ini betul-betul orang yang merugi. Amal enggak mau, niat enggak mau. Kadang-kadang sudah enggak mau amal, enggak mau niat, mengganggu orang yang amal. Ini lebih parah lagi nih. Makanya kita ini harus ada niat dalam diri kita untuk memperjuangkan agama, itu harus ada. Maka dalam satu hadis dikatakan, kurang lebihnya, man mata walam yaghzu walam yuhaddis bihi nafsuh,
mata ala syu'batin minan nifaq atau kama ja'at fi riwayah. Siapa yang mati dalam keadaan enggak pernah berjuang, enggak pernah niat berjuang, maka matinya itu termasuk mati di cabangnya kemunafikan. Jangan sampai enggak mau niat berjuang, enggak mau, malah gembosi yang berjuang. Taskil. Ada ngelihat orang yang ngajak orang berangkat dibilang taskil. Taskil tuh biasanya begini. Walaupun betul itu aslinya. Walaupun betul, tapi kamu itu nggak boleh ngomong seperti itu, nggak boleh. Walaupun tuduhan itu kebanyakan betul. Khusus di santri-santri loh, ini bukan orang awam. Lebih parah lagi. Maka kita itu kalaupun belum bisa berjuang, belum bisa bantu orang berjuang, kalaupun belum bisa amal atau bantu orang amal, minimalnya harus usaha terus, niat suatu saat kalau diizinkan oleh Allah untuk amal yang serius. Insyaallah semua niat. Suatu ketika Sayyidina Anas bin Nadhr, beliau tidak hadir dalam pertempuran Badar. Tidak hadir dalam pertempuran Badar karena ada uzur atau terlambat bagaimana begitu. Maka beliau berjanji depan Allah, ya Allah, seandainya ada perjuangan lagi setelah ini dan saya engkau izinkan untuk ikut, ya Allah, akan saya tampakkan kesungguhan saya dalam perjuangan. Maka begitu ada kesempatan perang Uhud, teman-temannya sebagian lari, Sayyidina Anas maju terus sampai ditanya, mau kemana kamu? Saya sudah mencium bau surga di kaki gunung Uhud. Akhirnya maju sampai habis badannya, tidak dikenali kecuali ujung jarinya saja. Begitu juga kalau kita memang niatnya itu betul, kalau kapan-kapan diizinkan oleh Allah untuk amal yang serius atau untuk berjuang yang serius, berjuang yang sebenar-benarnya. Insyaallah semua niat. Ini kalau nanti memang sekian bulan lagi itu ada keluar, itu yang jatahnya keluar harus serius betulan. Insyaallah semua niat.